Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Kali ini kita mau bahas penentuan bilangan oksidasi materi kimia kelas 10 semester 2, bab yang kedua yaitu tentang reaksi redoks. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana penentuan bilangan oksidasi, kita bahas dulu sedikit tentang reaksi redoks. Reaksi redoks itu berasal dari singkatan reduksi dan oksidasi. Nah, tapi sebenarnya yang pertama terjadi itu adalah reaksi oksidasi terlebih dahulu. Jadi, kita bisa tuliskan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oke, nah hanya saja kalau disingkatnya jadi oxred itu kurang bagus. Makanya singkatan yang terbaik itu adalah reaksi redoks. Oke, nah pengertian dari reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi itu ada 4 ya. Berdasarkan perkembangannya ada 4 pengertian. Nah, dari 4 ini biasanya adik-adik itu lebih suka disingkat, benar ya? Nah, kita bisa singkat dengan cara lepas ketangkap, kemudian heboh. Lepas ketangkap heboh. Nah, apa sih kepanjangannya? Yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan hidrogen ya, kemudian reaksi pelepasan elektron, lalu reaksi kenaikan biloks, dan reaksi penangkapan oksigen. Nah, jadi ada 4 pengertian dari reaksi oksidasi. Nah, kemudian bagaimana dengan reaksi reduksi? Itu tinggal kita balik saja. Gimana baliknya? Lepas jadi tangkap. Kemudian ini berarti tangkap juga. Setelah itu turun dan lepas, tapi tetap heboh. Nah, artinya reaksi reduksi itu merupakan reaksi penangkapan hidrogen, kemudian reaksi penangkapan elektron, setelah itu reaksi penurunan bilangan oksidasi atau biloks, dan yang terakhir adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, jadi itu 4 pengertian dari reaksi redoks. Nah, sekarang gimana sih contoh dari reaksi pelepasan hidrogen, pelepasan elektron, kemudian kenaikan biloks dan penangkapan oksigen? Nah, contohnya misalkan yang pertama reaksi pelepasan hidrogen, ada reaksi H2O menjadi H2 dan O2. Nah, ingat kalau dia melepas, itu berarti yang dilepas berada di sebelah kanan, tanda panah. Oke, berarti ini H2O melepas H2 dan tersisa O2, begitu ya. Nah, kalau untuk reaksi penangkapan hidrogen tinggal kita balik saja. Contohnya, ya kalau dibalik berarti yang sebelah kanan tanda panah ini jadinya sebelah kiri. Jadi H2 ditambah O2 menjadi H2O. Nah, sehingga ini reaksi penangkapan H2. Selanjutnya reaksi pelepasan elektron. Contohnya nih, misalkan ada magnesium melepaskan 2 elektron membentuk ion Mg2 positif. Nah, di sini Mg melepas 2 elektron.
Nah, untuk penangkapan kita balik saja ya. Contohnya, nah sekarang Mg2+, dia menangkap 2 elektron membentuk Mg. Gimana, mudah ya? Nah, untuk yang ketiga ini merupakan reaksi kenaikan dan penurunan bilox. Ini akan kita pelajari setelah penentuan bilox nanti. Nah, untuk yang keempat, contohnya nih ya, reaksi penangkapan oksigen. Misal, C menangkap oksigen membentuk gas karbon dioksida. Nah, untuk reaksi reduksinya kebalikannya ya, yaitu CO2 melepas oksigen, ya tersisa karbon saja. Ingat bahwa kalau dia melepas, berarti yang dilepas itu berada di sebelah kanan. Contohnya pelepasan oksigen, maka oksigennya sebelah kanan tanda panah. Penangkapan oksigen, maka oksigennya berada di sebelah kiri tanda panah. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ketik di kolom komentar. Nah, kita sudah bahas tentang pengertian dari reaksi redoks. Kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu penentuan bilangan oksidasi. Nah, apa sih bilox ya? Kita mulai dari pengertian bilox itu sendiri. Bilox itu merupakan angka muatan listrik dari suatu atom atau ion ya. Nah, kalau angka berarti nilainya nanti ya bernilai negatif, kemudian 0 dan positif ya. Bisa negatif sekian dan positif sekian. Nah, untuk tahu berapa sih bilok dari suatu unsur atau ion, ada ketentuannya. Yang pertama, untuk unsur bebas, biloksnya sama dengan 0. Ya, apa itu unsur bebas? Unsur bebas itu ya unsur yang artinya dia terdiri dari hanya satu jenis saja, hanya satu unsur saja, maka disebut unsur yang bebas, begitu ya. Nah, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama monoatomik, kemudian ada namanya diatomik, lalu ada poliatomik. Mono itu satu, berarti yang terdiri dari satu atom saja. Contohnya magnesium, ini satu atom ya. Kemudian C. Setelah itu ada Al. Nah, ada besi Fe. Nah, ini contoh dari unsur bebas monoatomik. Biloxnya sama dengan 0. Kalau D itu berarti 2. Nah, berarti dia terdiri dari 2 unsur yang berdua-dua. Contohnya H2 nih, N2, kemudian ada lagi F2, Cl2, Br2, ya, I2, dan yang enggak kalah pentingnya adalah O2. Setelah itu yang terakhir itu poli. Poli itu artinya banyak. Jadi unsurnya banyak. Contohnya nih ya, kepala korek api itu P4. Ada lapisan ozon O3 dan sulfur belerang ya S8. Nah, ini semua contoh dari unsur bebas yang artinya biloxnya sama dengan 0. Nah, bisa dipahami ya untuk unsur bebas. Kita lanjut yang kedua ya. Ada dia yang spesial dari atom H. Jadi ketentuannya atom H ini biloxnya sama dengan positif 1 saat dia bersenyawa gitu ya. Contohnya kalau dia berada di H2O. Nah, di sini H bersenyawa ya, membentuk H2O. Nah, H ini biloxnya akan positif 1. Tapi ada pengecualian, kecuali ketika dia bertemu dengan logam ya. Kalau logam ketemu sama H, di sini
si H ini biloxnya sama dengan -1. Contohnya nih, misal ada NaH. H dengan Na. Na di sini merupakan logam. Karena logam, si H ini biloxnya jadi -1. Oke, itu untuk atom hidrogen. Selanjutnya yang ketiga untuk atom O, ya. Biloxnya saat dia bersenyawa sama dengan -2. Contoh, pada air tadi, ya, O ini biloxnya -2. Tapi ada pengecualiannya, ya. Ketika dia bertemu peroksida misalkan, ya, dia biloxnya akan sama dengan -1. Contoh, H2O2. Di sini O-nya biloxnya -1. Nah, pengecualian selanjutnya ada kalau dia super oksida misalkan, ya, KO2. Maka di sini biloxnya si O itu adalah -1. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Kita lanjut yang keempat. Kalau dia logam. Logam 1A, ya, maka biloxnya sama dengan +1. Siapa saja logam 1A? Ada Lina, kawan, Robi, CS, friend, gitu, ya. Oke, ini semua saat bersenyawa biloxnya +1. Contoh tadi nih, NaOH. Nah, di sini ada 3 unsur, ya, Na, O, dan H. Di mana Na biloxnya +1. Selanjutnya yang kelima yaitu unsur logam golongan 2A. Nah, di mana biloxnya sudah ditentukan sebesar +2. Siapa saja mereka? Beli, mangga, campur, sirsak, banyak rasa, ya. Contohnya ketika mereka bersenyawa, misalkan CaBr2. Nah, di sini Ca itu biloxnya pasti +2. Oke, selanjutnya yang keenam. Yang keenam ada ion. Ya, ion itu biloxnya sebesar muatannya. Nah, karena ion itu ada 2, ya, kation untuk ion positif dan anion, ion negatif. Nah, berarti sebesar muatannya itu contohnya kalau Mg2+, maka biloxnya +2. Kalau dia Cl-, dia -1. Kalau ada Al3+ misalkan, maka sebesar muatannya +3. Setelah itu S2- misalkan, maka -2. Nah, itu yang dimaksudkan ion, ya. Oke. Setelah itu yang ketujuh, ya. Yang ketujuh itu misal unsur-unsur non-logam. Nah, untuk unsur non-logam biloxnya itu ada banyak, sehingga kita hanya bisa menentukan, ya, rentang dari biloxnya, gitu, ya. Dan ini bergantung dengan siapa dia bersenyawa. Ada biloxnya yang terkecil dan bilox yang paling besarnya. Nah, cara menentukan bilox terkecil itu lihat elektron valensinya. Nah, negatif berapa untuk jadi oktet? Oktet itu ingat, ya, 8. Nah, kemudian yang tertingginya positif dari elektron valensinya.
atau elektron terluarnya. Nah, jangan bingung dulu ya. Ada contohnya nih. Misalkan S. S ini merupakan non-logam yang dia punya nomor atom 16. Jadi yang pertama kita konfigurasikan dulu. 28 dan 6. Nah, ini merupakan elektron valensi atau yang terluarnya gitu ya. Nah, maka S ini saat dia bersenyawa, dia punya biloks yang terkecil. Gitu ya. Yang terkecil adalah negatif. Nah, lihat elektron valensinya. 6. Biar jadi 8 butuh berapa? Butuh 2. Maka min 2 biloks terkecilnya. Kemudian biloks terbesarnya. Nah, sebesar positif dari elektron valensinya 6. Sehingga berapa saja sih biloks S? Bisa min 2 ya, bisa kemudian 0 ya, 1 sampai dengan positif 6. Jadi ada banyak bergantung kepada siapa dia bersenyawa. Selanjutnya yang ke-8 ada namanya senyawa netral. Senyawa netral itu sigma dari biloksnya, semua unsur itu harus sama dengan 0 ya. Oke, kita ambil contoh. Misalkan nih, asam sulfat H2SO4. Nah, berapakah biloks dari S? Nah, di sini tentukan bahwa dia adalah senyawa netral, maka jumlah dari semua biloksnya harus sama dengan 0. Nah, perhatikan unsur penyusunnya, ada H, ada O. H sudah ada ketentuannya, berapa tadi? Oke, benar. Tadi positif 1 dikali 2 positif 2. Kemudian O tadi min 2. Karena ada 4 harus dikali min 8. Sekarang kita jumlahkan, plus 2 min 8 jadi min 6. Nah, biar sama dengan 0 ini, min 6 harus positif 6. Sehingga hasilnya positif 6. Ya, S ada 1, berarti dia tetap positif 6 biloksnya, begitu ya. Nah, kita ambil contoh lagi nih biar lebih paham. Misalkan ada H2C2O7. Berapakah biloks dari C? Gitu ya. Nah, karena ini senyawa yang netral, ini sama dengan 0, gitu ya. Nah, berapakah biloks unsur lainnya? H positif 1, O min 2. Karena H ada 2 harus dikali, positif 2. Begitupun dengan O min 2 kali 7 min 14. Min 14 plus 2 itu min 12, biar sama dengan 0. Berarti dia harus positif 12. Positif 12 dibagi 2 itu berarti positif 6. Ya, ingat kalau ada 2 berarti harus dibagi 2. Tapi kalau memang seperti S ini hanya ada 1, maka tidak perlu dibagi lagi. Begitu untuk senyawa netral. Nah, yang terakhir nih ada namanya senyawa bermuatan. Nah, maka sigma dari biloksnya itu harus sama dengan muatannya. Gitu ya. Contohnya nih, misalkan ada PO43-. Berapakah biloks P? Nah, di sini kita lihat unsur lainnya adalah O ya. Biloksnya sudah kita ketahui, yaitu min 2. Nah, sesuai ketentuan tadi, min 2 kali 4 berarti min 8. Min 8 ini harus sama dengan muatannya nih, muatannya min 3.
berarti harus positif 5. Betul, karena pH-nya ada 1, maka dia tetap positif 5. Oke, contoh satu lagi biar makin paham ya. ClO4 min. Ini L. Berapakah biloks Cl? Oke, O ya, O di sini adalah min 2 kali 4 min 8. Biar sama dengan min 1 ya. Itu berarti harus positif 7. Dibagi 1 tetap positif 7. Maka biloksnya Cl di sini positif 7. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita bahas sampai sini dulu tentang reaksi redoks dan penentuan bilangan oksidasi. Jangan lupa belajar dan jangan lupa juga subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman kamu ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.